Iya, mumpung masih hangat nih banyak yang baru join, kita mau bahas hari ini kita mau ngomongin apa sih? Mau ngomongin apa kita? Kita mau ngomongin tentang perbucinan. Iya, sekarang kan Februari. Ah. Nah, Senin besok, lusanya lagi. Ya. Besok setelah lusa, itu kan tanggal 14 tuh. Biasanya kan teman-teman tahu kalau tanggal 14 tuh Valentine gitu loh. Identiknya Valentine ya. Kasih sayang. Nah, kita tuh hari ini mau bahas peluang usaha buat hari-hari Valentine. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak mug di depan ini, sama nanti kita bakal kaos. Jadi biasanya kalau kan Valentine tuh nggak selalu melulu tentang kekasih ya, bisa kayak orang terkasih orang kita. tua juga bisa. Iya, keluarga atau teman gitu kan. Kadang ada kayak momen-momen tuker kado gitu kan. Ya, benar. Nah, itu teman-teman bisa banget untuk kado yang dikasih ke kerabat atau teman-teman itu pakai yang custom gitu. Nah, hari ini kita mungkin kalau yang tadi habis udah sempet ngeliat story-nya The Prince, ada itu ya kaos bucin namanya. Jadi kayak ada tulisan random, tapi nanti ada glow in the dark-nya, itu tulisan nama dari mungkin teman kalian, pasangan kalian atau orang tua kalian. Jadi nggak kelihatan bucinnya gitu kan. Jadi kalau diterang ya kayak tulisan biasa random. Nah, kita mau coba bikin itu. Ya. Oke, jadi hari ini yang mau kita coba ada dua, yaitu pertama bikin mug kayak gini. Ini tekniknya sublimasi, pakai printer sublim ya. Sama satu lagi kaos. Nah, kaosnya belum ada contoh karena kita mau coba buat hari ini. Kalau untuk sublim kita ini pakai printer sublimnya tuh Epson F531 ya. Jadi warnanya tuh yang cocok sebenarnya untuk jersey. Jadi dia tuh fluorescent. Ya, fluorescent. Stabilo gitu loh, warna stabilo. Sama mesin pressnya ini kita pakai mesin press 5-in-1. Jadi ini press kayak gini nih, aduh panas. Press kayak gini nih cocok buat teman-teman yang pengen usahanya banyak, pengen bisa buat mug, piring, asbak, kaos, keramik, tapi cukup dengan satu mesin aja. Nah, pakainya mesin press ini. Lengkap berarti ya, paket lengkap lah. 5-in-1 sih namanya. Jadi 5-in-1. Bisa 5 fungsi. Sebenarnya banyak sih fungsinya, cuma moldingnya tuh ada bermacam-macam gitu. Okay. Nanti kita review setelah ini ya. Oke, siap. Selain itu kita juga mau bikin kaos. Nah, kalau kaosnya pakai apa Kak Diki? Nah, kalau kaos kita pakai yang namanya mesin cutting sticker. Nah, di sini kita pakai cutting stickernya Jinka ya, Jinka 721. BTW belum kenalan ya? Belum kenalan. Perkenalkan dengan saya Nay. Lupa kenalannya. Kalau saya biasa dipanggil Diki Doi. Oke, wajah baru ya. Enggak, sudah sering kan. Nah, habis itu ini nih mesin cuttingnya kayak gini. Nah, mesin cuttingnya kayak gini. Nanti kita pakai stiker polyflex. Jadi ini yang biasa, yang warna solid sama yang glow in the dark. Jadi ada dua ya? Ada dua. Oke, nanti kita lihat gimana caranya. Ya. Nah, nanti itu kan kita ada kaos sama mug. Nah, untuk yang mugnya kita nanti pakai press mug ini. Ini tuh sudah include sama di press hot press 5-in-1 ya, 5-in-1. Nah, mumpung kita mau sekalian review nih. Sebenarnya ini bukan produk baru The Prince ya. Ini kita udah lama sih jualan 5-in-1, 5-in-1, tapi ini dia punya tampilan yang baru. Jadi kalau dulu itu warnanya kuning. Terus dia hanya bisa diputer kanan segini kiri aja, kanan kiri aja. Nah, kalau yang terbaru ini dia bisa 360 derajat nih. Jadi itu memudahkan teman-teman. Ini kan panas ya nanti. Jadi waktu kita praktek itu tuh nggak mengganggu, bisa dihadapin ke belakang. Kita mengatur yang media yang mau dipresnya di sini gitu nih, bisa diputar 360 derajat. Oke. Selain itu, mesin ini juga include sama ini molding untuk topi. Ini untuk topi. Berarti ini untuk apanya? Cup
kap atas topinya ya. Iya, buat kap depan itu loh. Jadi udah 2 ya tadi. Ini yang datar bisa buat kaos, terus buat topi, terus bisa juga buat piring. Nah, ini molding buat piringnya. Ini piring yang kan piring keramik itu ada lingkaran yang kecil, ada yang besar. Nah, ini yang besar, yang kecil. Terus dapat juga buat mug. Nah, mugnya kayak gini. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu dulu molding mug ya, yang di paketannya 5-in-1. Kalau sekarang itu dia udah kayak single mug gini, jadi nggak perlu ribet buka pasang, bongkar pasang di ini. Cukup kita nanti ini kabelnya ini kita pasang di headnya. Kok head sih? Pengatur suhu. Iya, Di pengatur suhu press. Press. Jadi ini yang buat ngatur temperatur. Nah, ini bagusnya dia bisa dilepas tuh, jadi nggak makan tempat. Jadi bisa diatur ya, misal mau dipasang di sini kita tinggal pasang aja, bener-bener fleksibel. Oh ya, satu lagi nih, selain selain dia bisa ini 360 derajat, terus bisa dicopot pengatur suhu, bawahnya ini juga bisa slider. Nah, jadi tuh nah, bisa kayak gini nih. Jadi nggak takut kena panasnya ya. Ini udah bisa diputar, ini bisa dimajuin, jadi kita bisa nata kaosnya itu di sini. Terus untuk topi kita nggak perlu, kalau dulu kan ngatur mur ya, ini nggak perlu, tinggal ini kita masukkan aja di sebelah sini. Oh, langsung dimasukkan. Benar. Dulu kan harus ngelepas dulu gitu kan. Iya, terus kalau lagi panas kan kita harus nunggu dingin dulu baru bisa dilepas. Nah, ini tinggal dipasang gini aja. Nah, sama kalau mau ngepres ya, udah ini nanti dipasang di mana tadi? Ini. Nah, dipasang di sini gitu. Jadi benar-benar praktis mandraguna. Yang bikin praktis kayaknya ini, yang bisa dilepas. Ini ya benar. Sama murmurnya itu semakin sedikit, tinggal bongkar, tinggal pasang copot gitu aja. Sip, lebih mantep lah. Oke. Kalau yang mau tahu reviewnya lebih detail, kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya aja atau DM kita ya. Ya, bisa. Mungkin nanti kita juga bakal review di YouTube ya, kayak. Iya, benar. Untuk review lengkapnya. Udah, kalau gitu kita langsung nyobain bikin ininya deh, mugnya deh. Kita mau bikin mug kayak gini. Jadi, nah, prosesnya kan teman-teman nggak tahu nih. Kita mau coba sekarang. Pertama kita kan pasti udah nyiapin desain dulu ya teman-teman. Jadi kita nyiapin desain dulu. Ini kita print di mesin Epson F531. Jadi kita tinggal print, kita sesuaiin ukurannya sama mugnya. Jadi setelah kita sesuaiin, baru kita potong kecil-kecil kayak gini ya. Jadi biar pas ke mugnya. Jadi kayak gini nanti. Kayak gitu. Nah. Untuk masangnya gimana? Masang kertas ke sini. Jadi kita tempel, terus kita pakai mana? Solasi kertas. Mana solasi kertas kita? Oh, biar dia nggak gerak-gerak ya? Biar nggak gerak-gerak ini kan. Kalau gerak-gerak nanti kan gambarnya bakalan ngeblur. Karena bergeser. Oh iya. Bayang-bayang gitu. Nah, yang patut diingat itu ini sih. Kalau kita ngeprint itu kita wajibin mirror. Kalau nggak mirror nanti hasilnya saat di press itu bakalan kebalik gambarnya. Gambarnya nggak kayak gini tapi kebalik. Oh, karena kita ngepres karena gambarnya tuh dihadapin ke mugnya ya. Jadi di mirror kan. Biar bisa dibaca. Oke, kita coba aja deh. Nah, karena kita mau nyobainnya pakai mesin 5-in-1, jadi cukup ini kepalanya yang kepala lagi. Pengatur suhu yang kita timer. lepas. Mana itu?
Mana? Mana sih? Itulah isolasi. Oh iya. Oke. Kita isolasi biar gak gerak-gerak. Dihidupin dulu ya gimana? Ini. Sambil nunggu dihidupin kita pasang dulu ya teman-teman. Ini hidupinnya gini ya, tinggal ditekan. Nah, pengaturannya, sorry, ini kita belum. Nah, harusnya ini disambung Dulu. Nyambunginnya tinggal dicolok terus diputer. Jadi semua moldingnya tuh udah punya apa ini namanya, kabel penghubung Masing-masing. buat ke pengatur suhunya ini. Terus kita nyalakan, terus ngatur suhu sama detiknya ya. Kalau buat muk keramik ini berapa suhunya? Aku aja ngatur. Suhunya 190 derajat. Oke. Jadi ini ada tombol set. Ini udah 190. Jadi kalau mau ngatur ini tinggal ditekan naik turun aja, menyesuaikan media yang mau dipres. Soalnya kalau kaos kan nggak sampai 190 ya. Nggak sampai, itu 165. Kalau pakai polyflex. Terus kita tekan lagi set. Ini kan SP itu untuk suhu. Terus kalau kita tekan lagi jadi SE. Set timer. ST ya. ST set timer 200. Kalau untuk muk 200 detik. Lama ya? Lumayan lama. Terus kita tekan gini lagi. Nah, ini suhunya, ini bagian suhu, ini bagian untuk timernya. Nah, suhunya ini akan naik terus sampai ke suhu yang udah kita atur tadi, 190 derajat. Oke, sembari menunggu kita siapin muknya dulu. Kita siapin, tinggal kita isolasi. Nah, udah. Ada spesifikasi khusus buat muknya nggak? Ada. Jadi muknya itu harus yang udah coatingan. Kalau untuk sublim ya. Terus warnanya harus putih. Oh ya. Oke. Soalnya kan printernya itu kan nggak bisa tinta putih. Nggak ada tinta. Iya, nggak ada tinta putihnya. Jadi medianya harus warna putih. Nah, kalau mau yang warna-warni, mau ngeprint ke warna-warni, bisa pakai yang aku tahu tuh printer UV. Benar. UV. Nah, UV kan lebih banyak warnanya kan. Mungkin lain kali nanti kita nge-review demo printer UV ya. Boleh kalau ada waktu. Oke teman-teman, sembari kita nunggu suhunya tercapai, mungkin ada yang mau ditanyakan, kalian bisa aja langsung drop pertanyaan di IG ini ya, di live ini ya. Sama aku mau ngasih info kalau kita ini nanti ada giveaway-nya. Untuk dua orang pemenang. Jadi nanti di tengah-tengah acara mungkin kita bakal ngasih pertanyaan. Ngasih kuis dadakan. Iya. Jadi kalian harus pantengin terus sampai selesai. Ini ada yang tanya nih. Ada yang bertanya. Mau tanya Mbak? Iya, tanya aja. Bima Pratama. Iya Kak Bima, silahkan bertanya. Ini Kak Kibous. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya, pengen buka cetak baju, budget paling minim berapa ya? Soalnya masih kerja gaji UMR. Kalau untuk cetak baju ya, nah kalau cetak baju kita sharing ya. Kalau cetak baju tuh ada banyak banget tekniknya Kak. Tekniknya ada banyak ya, ada Kak Kibous ya. Yang paling sering dipakai sih 4. Jadi ada sublim, ada polyflex, DTF sama DTG. Kalau yang sekarang ini lagi hits banget itu sih yang DTF. Tapi kalau misalkan mau cari yang budgetnya minim, mungkin kakak bisa coba yang polyflex. Kalau polyflex itu dia soalnya cuma butuh mesin cutting sticker sama mesin press. Mesin cutting stikernya itu mulai 5 juta udah dapet.
Mesin pressnya 3 jutaan. Jadi under 10 Iya, juta di bawah udah 10 bisa lah ya. mulai. Kayaknya udah tercapai deh. Nah, dia bunyi-bunyi terus. Ini udah tercapai ya 190 derajat 200 detik. Jadi kalau kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak? Bunyi cetek. Iya, jadi kalau suhunya udah mencapai yang kita setting tuh dia kayak cetak gitu. Denger kan? Coba. Denger nggak? Nah, kalau udah langsung kita pasang. Aku takut. Sebenarnya kalau mau aman ya teman-teman tuh pakai itu loh, sarung tangan anti panas. Biar nggak kena tangan ya. Iya. Terus ini di sampai klek gitu ya. Nah, kalau udah ini kita tekan start. Start di bagian kanan sendiri. Paling kiri. Nah, setelah ditekan start, detiknya ini dia akan menghitung mundur sampai nanti ke angka 0, alarmnya akan bunyi. Kita tekan lagi stop, terus diambil deh muknya. Oke, sembari menunggu ini kan lumayan ya, 200 detik itu berapa sih? 3 menit? 3 menitan. 3 menit kita coba jawabin pertanyaannya teman-teman ya. Siap. Ada pertanyaan tadi dari atas masih ada yang belum dijawab nih. Berapaan pressnya? Nah, kalau mesin press ini karena yang 5 in 1 harganya lebih tinggi sih daripada yang single. Buat lebih detailnya bisa langsung DM kita aja ya. Soalnya aku kalau ini kan bakal di post ya. Takutnya buat kedepannya buat acuan gitu kan? Harganya berubah-ubah. Kalau sekarang sih sekitar 6,5 jutaan. Jadi harga segitu udah dapat buat mug, buat topi, buat piring, buat asbak, buat kaos, buat keramik, buat payung, udah banyak banget loh bisanya. Tuh ya. Terus ada lagi nih pertanyaan. Kak Nur Amirullah. File desain mugnya format apa, Kak? Nah, silakan Kak Diki yang bagian desain mungkin bisa membantu. Kalau masalah desainnya sendiri tuh formatnya bisa pakai JPEG ya. Kan kita pakai kertasnya kertas Sublime. Jadi udah warnanya warna putih, jadi tinggal kita tempel aja. Jadi tinggal JPEG dimasukin, terus akhirnya di print. Oh, jadi kayak ngeprint biasa ya? Kayak ngeprint biasa di printer biasa rumahan gitu loh. Cuma ini bedanya tintanya pakai tinta Sublime. Terus ada lagi dari Kak Goda Cirebon. Kalau mesin press laser tipe 2030 bisa motong akrilik berapa mili? Ini di luar tema hari ini ya, tapi nggak apa-apa kita bantu jawab. Kalau 2030 itu dia mini ya, 40 watt kalau nggak salah tabung lasernya. Itu dia bisa 3 mili. 3 mili. Jadi kalau di atas 3 mili mau motong yang 4 mili, 5 mili sampai 10 mili itu pakai yang daya tabung lasernya lebih tinggi. Nah, buat lebih detailnya Kak Goda Cirebon bisa DM aja. DM aja nanti ada konsultan dari The Print yang bakal membantu jawab. Terus ada lagi Kak Imka Rosella, konsumsi daya mesin press berapa watt Kak? Takut listrik di rumah nggak sanggup. Nah, kalau yang 5 in 1 ini, kalau yang kecil itu kan 900 watt 900 watt. Kalau yang press 38x38 ya? Iya, kalau yang 5 in 1 ini sekitar 1200 watt. Gitu. Agak lumayan ya. Dari Kak Modoku, nggak panas Kak deket mesin hot press? Aduh, masih panasan omongan tetangga. Bisa. Karena ini pressnya kecil, masih aman sih. Nggak tahu lagi kalau ini yang nyala ya. Biasanya kalau yang lebih besar lebih panas. Membara. Nah ini dia udah bunyi. 0. Dia bakal bunyi tit. Udah bunyi ya alarmnya. Nah, kalau udah kita tekan stop. Terus kita angkat. Kok angkat? Dibuka tuasnya. Pelan-pelan ya karena panas. Asapnya kelihatan nggak tuh ngepul-ngepul.
Ini kan muknya udah nih. Terus kita mau pindah buat ngepres kaos. Jadi ini kita matikan dulu. Terus kita lepas. Tuh, gampang banget kan? Aku aja pengen loh punya ini. Beli Kak. Udah dilepas, habis itu kita tinggal pasang lagi di mesin ini. Jadi ini karena sudah dipakai, kita singkirkan dulu biar aman. Udah, terus kita pasang lagi. Masanginnya tinggal masukin ke Iya, ini jadi kayak slider gitu. kayak slider gitu kan. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumahnya. Nah, udah. Terus ini dipasang. Ini tuh ada nomornya loh, 1 2 3 4 sama kayak di sini. Jadi biar nggak kebalik. Jadi memudahkan pengguna gitu. Mana sih? Terus di Oke, gimana sih? Tolongin dong Kak Diki. Ini tinggal dibuka. Nah, udah ya. Kalau udah, kita nyalain lagi. Nah, ini kita harus mengatur ulang suhu sama detiknya. Soalnya yang mau dipres selanjutnya kan kaos. Berapa? 165. Sama caranya. 100. 165 ke detiknya 15. 15. 15 Waduh, itu. dari 200 ke 15. Ini nggak bisa langsung turun ya. Nggak bisa. Sambil menunggu aku nyeting sama muknya biar dingin, kita buka. Mungkin Mas Diki, Kak Diki nanti bisa dicoba buat potong polyflag ya. Boleh. Jadi kita udah nyiapin yang buat kata-kata yang pertama ya. Jadi ini yang solid tadi. Jadi kita bakal ngating untuk yang pakai glow in the dark. Kayak gini. Oke. Pertama kita siapin dulu desainnya. Oke. Jadi bisa dilihat desainnya. Nah, jadi kayak gini kita pakai Corel ya teman-teman untuk desainnya. Jadi yang warna merah ini kita nanti bakalan cutting pakai polyflag glow in the dark. Jadi sebelum di cutting kita mirror dulu biar gambarnya nggak kebalik. Karena aslinya kayak gini. Nah, kita mirror dulu. Nah, kalau udah langsung aja kita siapin bahannya dulu. Jadi ini bahannya kita masukin ke mesin cutting.
Di sini ada settingan untuk speed sama force. Jadi untuk speednya sendiri kita bisa pakai 100. Soalnya kita bakal desainnya nggak terlalu rumit. Terus untuk force-nya sendiri kita bisa pakai 250 karena ketebalannya lumayan tebal. Kalau udah kita origin, terus langsung kita cutting di softwarenya. Kita pilih yang mau di cutting. Terus di sini ada kayak software tambahan ya untuk cuttingnya, namanya cut tool. Kemudian jadinya kayak gini. Kita langsung send. Nah, ini proses untuk cutting stikernya. Jadi dia langsung auto ya? Auto. Jadi nggak lama-lama. Cepet kok kalau buat cutting. Yang lama biasanya milinginnya. Nah, cepet. Nggak sampai setengah jam. Nah, kita gunting dulu bentar. Setengah jam, bahkan 5 menit nggak ada. Makanya. Ini ada lagi yang nanya nih dari Om, kalau budget, jadi kalau budget 10 juta udah Mbak Mas. Iya, jadi 10 juta itu kalau mau mulai yang polyflex ya itu udah bisa. Mesin pressnya itu sekitar 3 jutaan dapat. Terus mesin cutting stiker mulai 5, 6 itu udah dapat. Kalau yang ini sekitar 6 jutaan. Dia area kerjanya 60 cm. Jadi cocok buat polyflex. Kalau yang bawahnya lagi yang 5 juta itu hanya A3 gitu. Kan ada lagi yang lebih besar itu 120 cm. Itu biasanya buat cutting stiker buat motor gitu ya. Iya, mobil gitu. Jadi kita buka. Ini yang glow in the dark. Ini yang glow in the dark. Nah, jadi nanti bakal ada teks-teks yang tertinggal. Sama ya di mirror ya? Sama di mirror. Pokoknya semua desain di mirror. Soalnya kita motongnya dari belakang. Okay. Ini ada lagi Kak Modoku. Saya deket mesin hot press 170 derajat, deket-deket gerah juga kalau lama-lama. Iya benar ini. Oh untungnya ini slide-nya bisa diputer, jadi nggak menghadap ke saya. Panas. Kita nunggu muknya sekalian nanti ya. Panas masih. Biar surprise. Ya, ada yang tanya lagi. Nanti kalau udah selesai kita demonya, kita mau ngasih pertanyaan buat giveaway. Ini biasanya yang lama itu kayak gini. Milingnya ini lama. Harus telaten. Makanya kalau custom itu dia bisa lebih mahal ya, soalnya tergantung desain. Kalau desainnya lebih sulit. Terus dari Kak Modoku lagi, polyflex PU berapaan per meternya Kak? Untuk harga polyflexnya langsung DM aja ya Kak, nanti kita coba carikan di price list. Sudah jadi kayak gini. Nah, nanti bakal kita gabungin ke sini. Oke, langsung di press aja Kak. Pasti pada penasaran. Ini udah di itu kok, di press biar membuang lembab-lembab. Suhunya sudah kecapai kok. 165. Boleh. Nah, berhubung di sini ada
2 desain ya, jadi kita operasinya bakalan 2 kali. Satu-satu gitu ya? Satu-satu. Yang pertama kita yang biasa. PVC ya? PVC. Kita lurusin dulu. Ada jasanya nggak ya ini? Buat ada ke Apsari. Jadi kita ada jasanya kalau misal teman-teman sambil kerja nggak apa-apa. Kalau misal teman-teman belum bisa nih ya buat invest mesin, modal desain aja bisa, kita bisa ada jasanya. Coba deh cek IG-nya buat custom. Nah, buat jasa-jasa print polyflex, DTF kita bisa ada di sana. Ini langsungnya kita press ya teman-teman. Jadi tinggal kita tekan. Nah, ini sama kayak tadi, kita tekan start perhitungan mundurnya. Detiknya berjalan ya. Nggak pakai pinset kak? Pakai nih. Pakai ini. Pinset dan juga sonde ini adalah senjata kita buat polyflex. Tuh. Nah itu udah. Kita stop. Terus kita buka. Nah nggak usah, kan bisa digini. Oh ya, terbawa. Terbawa press yang dulu. Suka dilepas. Ya, jadi enaknya karena dia ada slider tuh bisa gini loh. Sembari kita menumbuhkan. Nunggu dingin, bisa kita slide lah ya. Terus ada yang tanya lagi sambil nunggu dingin. Ada Kak Lela panasan mana sama lihat doi jalan sama cewek lain. Rahasia. Ini Kak Lili, nama mesinnya apa? Baru join nih. Mesin yang mana nih Kak? Kalau yang lagi kita pakai ini mesin press 5-in-1. Kasih lihat. Ini bentuknya begini. Jadi ada kaos, terus buat topi, buat piring, sama muk. Iya, muknya aku taruh bawah. Panas. Nah, muknya yang kayak gini. Itu Kak Lili. Sama itu. Mesin cutting stiker. Terus Kak ini nih, terkadang konsumen nggak ngehargai karya kita Kak, maunya murah, padahal kalau kelepek yang kecil-kecil lebih sulit, bener. Apalagi kalau yang jelimet, mesennya cuma satu, tapi mintanya harus bagus. Ya kita harus bersabar ya. Customer adalah raja. Mas Tio ketemu di streaming ya. Halo Pak Tio Budi. Nah Pak Tio lagi join kita nih. Siapa Pak Tio? Pak Tio dari bengkel print, nggak tahu ya. Halo. Udah paling ya? Udah lagi buka. Udah. Gue buka ya. Nah kalau udah kita tumpuk berarti ya sama polyflex yang kedua. Langsung ditumpuk aja. Kita pasin, terus kita tumpuk. Awas dia nanti gak sebaris. Iya. Takutnya lepas. Oke. Langsung kita dorong kembali. Kita press kembali. Kita tunggu dulu 15 detik. Ada lagi nih.
Sudah. Sebenarnya ini cocok banget ya buat usaha-usaha untuk pemula gitu loh. Nempel. Nah, tunggu dulu dingin. Seperti biasa. Angkat aja, Bu. Oh, angkat aja. Deh. Belum. Sabar. Emang kan biasanya kalau produksi banyak kan gitu. Ditinggal. flash. Terus buat lagi. Ada pertanyaan mesin-mesin sublimasi dan hot press vakum belum dijawab, Kak. Oh, kelewatan ya. Boleh deh diulangi pertanyaannya, kayaknya kelewatan nih. Kak Lili nih, pakai printer jenis apa, Kak? Printer. Ini kita kalau yang apa ini kaos kita nggak pakai printer, Kak. Kita pakai cutting sticker nih. Terus kalau ada lagi nih, Kak, itu stikernya juga bisa ditempel ke muk. Oh, polyflag ya. Kalau polyflag itu bisanya ke kain sih. Kita belum pernah ya nyoba ke media selain kain. Udah jadi nih, kita mau coba ya, bener-bener dia bakal glow in the dark apa enggak. Biasanya kalau glow in the dark itu kan harus kena cahaya dulu. Iya. Biar muncul Bener. warnanya. Jadi kita flashin dulu. Emang harus nempel gitu tah? Kan biar kena cahayanya. Oh, Kalau iya, jauh iya. kan nggak kena semua. Oh iya, baik. Ya. Kalau glow in the dark itu tuh aku pernah denger dia tuh ada fosfornya gitu loh. Jadi fosfor itu kan menyala dalam gelap. Nah, ini nih kalau misalnya udah kepakai. Waduh, mati lampu. Coba dimatiin lampunya. Tada. Ini bukan mati lampu ya, kita mau ngasih tahu aja kalau dia benar-benar Kalau menyala gelap dalam nih. gelap. Salah. Siapa tahu kan di bioskop gitu kan, habis nonton bareng pacar. Bisa Set, nyala-nyala. Bisa Waduh. buat nembak si doi gitu kan, ngeprank mati lampu. Nah, gitu. Masuk. Keren, aku mau. Aku juga mau. Kak Sari mau, Kak. Aku juga mau. Nanti Itu apa buat- ya tulisannya? Ini kesayangan ayang. Oh, mungkin ada yang mau request namanya kita bikinkan kaos bucin. Kapan-kapan ya, nanti coba kita bikin reelsnya. Kak Calvin Hans, Kak mau nanya bisa nggak nyablon tanpa harus updruk? Bisa, kalau pakai sablonnya digital. Kalau misalkan buat updruk itu kan sablon manual ya. Kalau sablon digital tuh nggak perlu updruk. Jadi kayak contohnya kaos bucin itu kita pakainya stiker. Polyflag. Polyflag. Terus bisa juga kayak gini. Oke, DTF. Oh iya, kita matiin. Nah, kalau ini sablonnya DTF. Bisa banget tanpa updruk. Kak Calvin, boleh deh DM nanti kita ngobrol. Nggak ribet lah ya kalau sablon digital. Ya, Bisa satuan, Bener. terus juga bisa sesuai request. Bener. Terus juga hemat waktu. Kalau sablon manual kan kita harus nyinari screennya pakai matahari dulu, nunggu dulu Iya. sehari. Apalagi yang kayak aku nggak telatenan gitu, aduh. Iya. Ini mugnya belum. Oh iya, muknya. Mungkin Mbak Nay yang mau buka muknya. Karena saya sudah trauma membuka. Nggak panas kok. Jeng. Wah, ada Pak Poniman nih. Halo Pak Poniman, lama tidak berjumpa. Oh iya, Pak Poniman. Yang selalu trending di YouTube seperti ini.
Nah, Pak Poniman ini juga salah satu customer kita loh, teman-teman. Jadi dia buka usaha CNC ya? Iya, CNC. Ini Pak Poniman di Surabaya nggak sih? Surabaya kan? Surabaya ya? Jadi Pak Poniman ini beli mesin di The Print sampai tiga kali. Wow banget. Mantap. Nah, jadi buat usaha jadi mudah kalau dijalani berdua. Itu Cak. Udah nggak panas kok. Aman. Sukses buat The Prince, amin, amin Pak, terima kasih. Sukses juga buat Pak Poniman. Sukses selalu buat Pak Poniman. Ini nih dari Kak Modoku, si Mas trauma membuka ya, jangan sampai membuka kenangan mantan ya Mas. Oh siap. Ini ada dari Toko Bagus. Apa, Mas? Mesin DTF paling lama berapa jam ya waktu kerjanya? Paling lama berapa jam waktu kerjanya? Maksudnya coba. Mungkin Proses ngeprintnya ya? proses ngeprintnya ya. Produksinya sih bisa lama ya, 8 jam juga bisa. Cuma kan ya nggak selalu kita ngeprint terus kan. Juga ada waktunya untuk istirahat lah. Kita kasih waktu sejam buat istirahat mesinnya. Terus bisa lanjut lagi ya? Gitu. Sesuai jam kerja lah ya? Iya. Terus Kak Calvin Hans, untuk media sablon plastik Kak. Oh, kalau untuk sablon plastik itu bisa, tapi ya itu kalau sablon plastik harus pakai abdruk Kak. Soalnya kita itu sebenarnya sablon plastik itu dia manual, tapi mesinnya yang dipakai itu semi otomatis. Jadi cara nyablonnya tetap manual kalau untuk plastik. Yang digital itu bisa sementara ya untuk ke mug, terus ke kaos gitu. Kalau yang plastik kan gimana? Otomatis gitu ya kan? Iya, jadi dia ngusap tintanya. Otomatis, jadi kita nggak perlu pakai tangan gini kan? Ngusap tintanya otomatis, tapi cara bikin screennya itu tetap manual. Tetap harus abdruk. Sebenarnya kalau misalkan merasa agak ribet buat abdruk, bisa loh kita pakai jasa abdruk aja di luar. Itu jasanya sekitar 25.000 per desain. Itu nggak pakai screen. Kalau misalkan bawa screen sendiri segitu 25 sampai 30.000. Kalau sama screennya biasanya itu 75 sampai 80.000. Itu makanya kalau sablon manual harus ada minim order, soalnya kita udah agak ribet di abdruknya gitu. Jadi harus banyak pesanannya. Iya, biar nggak ya ganti-ganti terus kan buang uang. Ya benar. Salam dari Ternate. Siap Kak Muhammad Jainul. Salam dari Surabaya. Oh ya, kita sesuai janji nih. Giveaway. Benar. Oke, masih stay tune ya, masih banyak yang ikut ya. Kita ada 2 pertanyaan. Yang pertama apa Kak Diki? Yang pertama press 5 in 1 itu udah dapat apa aja? Kalau kita beli press 5 in 1 ini kita dapat apa aja? Moldingnya apa aja? Oke, itu pertanyaan pertamanya ya. Press 5 in 1. Press 5 in 1 dapat molding apa aja gitu. Kalau yang bisa jawab langsung aja jawab di komen ya. Nanti ada tim yang menilai. Apa aja tadi ya? Aku lupa. Sama-sama Kak Calvin, sukses selalu. Langsung komen. Ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Septian. Mesin cutting stikernya bisa cutting ketebalan kertas di atas 200 GSM nggak ya? Yang kita pakai hari ini kan mesin cuttingnya Jinka, itu dia roll to roll Kak. Jadi kalau misalkan mau cutting, dia sebenarnya bisa ya di atas 200. Soalnya force-nya itu sampai 500. Tapi buat bahan yang roll juga kayak stiker, jadi dia nggak bisa potong putus gitu loh. Kecuali stiker reflektif kayak yang di belakang kita yang warna merah ini.
Soalnya kalau stiker reflektif dia tuh empuk. Kalau jadi ada empuk terus ada kayak mikanya gitu yang loh. tebel gitu kan belakangnya. Jadi kalau dia potong putus itu nggak langsung putus, kita bisa buka sendiri gitu. Kalau buat Jinka roll to roll itu disarankan buat bahan roll stiker. Kalau mau potong putus mungkin Ada kakak sendiri ya? Bisa pakai yang flatbed. Nah kalau flatbed itu ketebalannya lebih tebal lagi. Gimana nih pertanyaan pertama? Apa aja molding yang didapatkan untuk press 5-in-1? Udah ada yang jawab belum? Ada banyak. Wow, udah banyak ternyata. Molding mug, piring sama kaos baru 3, kurang. Kurang 2 lagi. Itu tuh. Mug, piring, baju, topi. Kurang ya, kurang. Molding, oke. Press topi, mug, piring, baju, asbak. Gimana nih kakak-kakak di belakang layar? Siapakah pemenang untuk giveaway pertama? Oke, buat pertanyaan pertama sudah ada pemenangnya, yaitu Kak Modoku _LBJ. Nah, Masih ada nggak nih kakaknya? harusnya ada. Soalnya masnya dari tadi aktif banget tuh. Iya. Kalau pas udah pengumuman terus nggak ada, waduh, bisa-bisa gosong. Lumayan buat beli kaos bucin. Oke, sambil menunggu responnya Kak Modoku, selamat ya. Kita ke pertanyaan kedua. Apa pertanyaannya, Kak? Pertanyaan yang kedua, bahan polyflex yang kita gunakan untuk kaos bucin Kali ini jenis kali apa? ini jenis apa? Bahan untuk ini ya, pembuatan kaos tadi itu pakai Jenis apa? Jenis apa? Ada 2 Bahannya, ya? ada 2. Ada 2 jenis. Ayo, siapa cepat dia dapat. Makasih Kak O, masih online. Seneng banget kakaknya. Kak Modoku, kita tunggu DM-nya ya. Ayo buat pertanyaan kedua, hari ini yang kita pakai buat kaos bucin ini bahan polyflex jenis apa? Ada 2 bahan ya, tadi udah dijelasin. Ada 2 bahan. Wah, Kak Modoku jawab lagi, dimenangin lagi nggak nih? Tapi masih salah loh jawabannya, Piu dan Glow in the Dark. Ini polyflex apa sih tadi? Tipis. Lah. Kok udah dijawab? Anda menawarkan pertanyaan. Saya kan menjawab. Reflektif dan PVC Loh, putih. kan? Salah. Ini ada Kak GJ Bison. GJ Bison. Gimana ya bacanya? PVC dan Glow in the Dark. Nah, ini yang benar. Ini habis denger Kak Diki tadi jawab ya. Maafkan aku salah ngobrol. Ya, oke, jadi jawabannya PVC dan Glow in the Dark. Jadi pemenangnya Adalah Kak GJ Bison. Selamat Kak, kita tunggu Selamat. DM-nya ya. Oke, masing-masing pemenang hari ini mendapatkan Rp50.000 OVO. Kita tunggu DM-nya untuk nomor teleponnya. Hore, senangnya dapat OVO. aku mau ketawa sendiri. Udah. Terus apa lagi nih? Ada yang tanya lagi. Mumpung masih ada waktu ya. Iya, tadi ada pertanyaan yang belum sempat kita jawab ya. Apa? Ini nih. Udah kan? Oh ini Jasa maklum DTF berapaan per meter? maklum tuh apa? Maklum apa? Maklum ya maksudnya ya. Maklon ya kayaknya ya Kak ya. Untuk harga detailnya kita bisa lanjut
via DM ya Kak ya, atau mungkin bisa hubungi kita di nomor yang ada ini di 08113088 301. Itu nomornya customer care. Bisa nanti kita kasih press listnya di sana ya. Atau mungkin kita bisa lanjut di DM. Kan Kak Modoku pemenang hari ini nih. Itu yang tanya tadi Kak Modoku juga? Iya benar. Oh. Bisa lah, bisa tanya. Oke, cukup ya untuk hari ini. Kita udah buat untuk perbucinan sama muk ini buat muk couple. Nah, kalau misalkan masih ada pertanyaan yang belum sempat kita jawab hari ini, bisa langsung DM, nanti akan dibalas oleh admin. Oke? Sebentar nih, terakhir ya, ada satu pertanyaan nih. Kak mau tanya kalau printer Sublime yang bagus apa ya? Oke, kalau yang kita mau rekomendasiin yang kita jual ya, itu Epson kan udah kayak terbukti lah ya. Bener. Udah mendunia namanya, pasti bagus. Salam sablon dari Labuan Bajo. Waduh, kapan kita bisa main ke sana nih? Labuan Bajo. Iya, salam dari Surabaya. Ya, baik. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah join hari ini. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di live selanjutnya. Dadah. Bye. Terima kasih. The Prince, buat usaha jadi mudah.